Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Di antara nikmat tersebut adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, memberikan kemudahan kepada kita untuk melanjutkan pelajaran kita pada program belajar tauhid di aplikasi Hijrah yang insya Allah berbarokah ini. Dan ini adalah majelis kita yang keempat, pertemuan kita yang keempat. Pada pertemuan yang sebelumnya, pada majelis yang ketiga, kita sudah menyelesaikan pokok bahasan yang pertama dari Kitabul Ilmi, yaitu pembahasan tentang hukum mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan pada majelis yang keempat ini kita akan memasuki bagian yang pertama dari pokok bahasan yang kedua Kitabul Ilmi, yaitu pembahasan tentang keutamaan mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala itu memiliki keutamaan, memiliki keistimewaan yang sangat banyak, baik untuk urusan kebahagiaan hidup di dunia, juga untuk urusan keselamatan hidup di akhirat. Dari sekian banyak keutamaan-keutamaan tersebut, diantaranya adalah yang pertama, menjadi sebab seseorang itu dimudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya dengan sebab dia menuntut ilmu, jalan menuju surga. Ini merupakan keistimewaan yang luar biasa. Seseorang itu akan dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surganya dengan sebab dia mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan untuk menuntut ilmu. Al-Imam Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala di dalam silsilah liqa al-bab al-maftuh juz yang ketiga halaman 123, beliau mengatakan yang dimaksud dengan tariq, dengan perjalanan di sini itu meliputi dua hal. Jalan dalam artian yang konkret dan jalan dalam artian yang abstrak. Ya, jalan yang konkret itu ya jalan yang seseorang itu menempuhnya untuk mendatangi tempat-tempat yang di sana diajarkan ilmu, seperti ke masjid atau ke majelis ta'lim atau ke pondok pesantren dan yang lainnya. Ya, ini yang pertama, jalan yang konkret. Kemudian yang kedua adalah jalan yang abstrak, jalan yang sifatnya maknawi, yaitu setiap usaha untuk mendapatkan ilmu. Ya, setiap usaha untuk mendapatkan ilmu berikut usaha-usaha pendukungnya. Ini juga masuk kriteria jalan, ya, secara maknawi yang ditempuh oleh seseorang untuk mendapatkan ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti bekerja, ya, untuk biaya pendidikan atau menabung untuk membeli kitab-kitabnya para ulama, termasuk juga menginstal aplikasi yang bermanfaat untuk membantu mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Semua usaha-usaha ini masuk dalam kriteria jalan yang ditempuh oleh seseorang
untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan ini semua akan memudahkan seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada beberapa hal yang perlu dijelaskan terkait dengan masalah dimudahkan jalan menuju surga bagi penuntut ilmu. Yang pertama, kalau surga saja dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seseorang dengan sebab dia menuntut ilmu, apalagi cuma urusan dunianya. Apalagi cuma untuk urusan makan, minum dan yang semisalnya. Ya, surga saja dimudahkan apalagi dunia. Padahal surga itu isinya sebagaimana yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, surga itu isinya adalah ma la aina ra'at wa la udhuna sami'at wa la khatara ala qalbi basharin. Isi surga itu adalah apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan bahkan tidak pernah terlintas di benak-benak anak manusia. Itu isi surga. Dan itu semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi penuntut ilmu, apalagi cuma untuk urusan dunia. Sedangkan dunia, sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia itu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala tidaklah lebih berharga dibandingkan dengan selembar sayap nyamuk dalam pandangan manusia. Ya, bahkan dunia itu juga menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lebih, bahkan lebih hina dibandingkan dengan bangkai kambing yang cacat. Ya, lebih hina dibandingkan dengan bangkai kambing yang cacat. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang itu menuntut ilmu, dia tidak perlu khawatir bahwa urusan dunianya bakal telantar. Dia tidak perlu khawatir bakal jatuh miskin. Iya, karena surga saja dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi cuma urusan dunia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, jaminan untuk dimudahkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala ini hanya dengan sebab menempuh perjalanan, menempuh usaha untuk mendapatkan ilmu, dan tidak disyaratkan dia harus dapat ilmu. Ya, sekali lagi perhatikan, tidak disyaratkan dia harus dapat ilmu. Syaratnya dia hanya sudah menempuh usaha untuk menuntut ilmu, walaupun dia kemudian tidak mendapatkan ilmu. Kenapa? Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Sebabnya adalah karena ada kalanya seseorang itu datang ke tempat yang di sana diajarkan ilmu, tetapi sesampainya di tempatnya dia tidak mendapati gurunya. Ya, mungkin karena gurunya sakit atau memiliki udzur yang lainnya. Iya. Dan kalaupun dia sempat bertemu dengan gurunya, kemudian dia juga bisa mendengarkan pelajaran dari gurunya, belum tentu dia bisa memahami pelajaran yang diberikan kepadanya. Maka jaminan dimudahkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala syaratnya hanya sudah menempuh perjalanan atau sudah menempuh usaha untuk menuntut ilmu. Ya, sudah menempuh usaha untuk menuntut ilmu meskipun dia tidak mendapatkan ilmu. Ya, kalau kemudian dia berjumpa dengan gurunya dan bisa mendengarkan ilmu, itu tambahan keutamaan berikutnya. Kalau kemudian dia bisa memahami ilmu yang diajarkan oleh gurunya, itu keutamaan berikutnya lagi. Kalau kemudian dia bisa mengajarkan, mengamalkan dan mengajarkan ilmu yang dia dapatkan, itu tambahan keutamaan berikutnya lagi. Jadi dari sini kita bisa memahami betapa teramat mulianya amalan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang kedua dari mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala adalah bahwasannya itu merupakan bukti kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak memberikan kebaikan kepada pelakunya. Iya. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Muawiyah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala
kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan memahamkannya dalam urusan agamanya. Ya. Jadi, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba itu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pemahaman yang baik di dalam urusan agamanya, ini adalah tanda Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuknya. Kebaikan dunianya dan juga kebaikan akhiratnya. Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di atau As-Sa'di rahimahullah menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan keutamaan ilmu yang paling agung, yaitu ilmu yang bermanfaat merupakan tanda kebahagiaan seorang hamba dan tanda bahwa Allah Azza wa Jalla menghendaki kebaikan untuknya. Dan sebaliknya, hadis ini mengisyaratkan bahwa barang siapa yang berpaling dari mempelajari ilmu, tidak memiliki perhatian untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, itu artinya Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kebaikan untuknya. Wa iyadzubillah. Karena dia terhalang dari melakukan sebab-sebab yang dapat mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan, yaitu ilmu. Ilmu yang merupakan sebab kebaikan dan kebahagiaan dihalangi untuk dirinya, berarti Allah memang tidak menghendaki kebaikan untuknya. Wa iyadzubillah. Iya. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, salah seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i, mengatakan ketika menjelaskan hadis di atas, di dalam hadis ini terdapat dalil tentang keutamaan ilmu, mendalami ilmu dan motivasi terhadap usaha untuk mendapatkan ilmu. Ya, sebabnya adalah karena ilmu akan menuntun seseorang kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ilahnya, sebabnya. Ya. Karena ketakwaan itu adalah kunci kebahagiaan hidup di dunia dan keselamatan hidup di akhirat. Dan takwa itu tidak akan mungkin terwujud kecuali dengan ilmu, ya, kecuali dengan ilmu. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dari keutamaan mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala adalah bahwasannya menuntut ilmu itu merupakan upaya untuk mendapatkan warisan para nabi dan menjadi bagian dari pewaris para nabi. Iya, ini kemarin sudah kita singgung pada pelajaran yang kedua dan yang ketiga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ulama'u warasatul anbiya." Ya, para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Ya. Para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Maksudnya mewarisi para nabi di dalam misinya mengajarkan kepada manusia tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman. Dan sesungguhnya para nabi itu mereka tidak mewariskan kepada umatnya dinar dan dirham. Tidak mewariskan kepada umatnya harta benda. Iya. Walakin warathu al-ilma. Bahkan yang diwariskan oleh para nabi kepada umatnya adalah ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Faman akhadahu akhadha bihaddin wafirin. Ya, maka barang siapa yang mengambil ilmu, berarti dia telah mengambil warisan para nabi dengan bagian yang cukup, ya, dengan bagian yang sangat banyak. Ya, ini keutamaan menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu berarti mengambil bagian dari warisan para nabi. Iya, dan menghantarkan seseorangnya menjadi bagian dari pewaris para nabi. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang keempat adalah karena Allah tidak memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan apapun selain daripada tambahan ilmu. Ini juga kemarin sudah kita sebutkan pada pelajaran yang ketiga. Iya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa qul rabbi zidni ilma." Dan katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ya, surat Thaha ayat 114. Al-Imam Ad-Dhahabi rahimahullah mengatakan ketika menjelaskan ayat yang mulia ini, beliau mengatakan wa qauluhu azza wa jalla, dan
firman Allah Azza wa Jalla, Rabbi zidni ilma, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, berikanlah kepadaku tambahan ilmu. Wadihud dilala fi fadli al ilmi. Ini adalah dalil yang sangat jelas tentang keutamaan ilmu. Kenapa? Lianna Allah Ta'ala lam ya'mur nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bitolabil lizdiyadi min syai'in illa minal ilmi. Karena kenyataannya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan apapun kecuali tambahan ilmu. Ya, kecuali meminta tambahan ilmu. Kemarin sudah kita jelaskan ya konsekuensi hukum dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan ilmu. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari uraian di atas, ini bagian pertama dari pembahasan tentang keutamaan mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dari uraian di atas bisa kita simpulkan bahwasannya di antara keutamaan mempelajari ilmu agama adalah yang pertama, dimudahkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, itu adalah bukti bahwa Allah Azza wa Jalla menghendaki kebaikan untuk pelakunya. Kemudian yang ketiga, menuntut ilmu itu adalah upaya untuk mendapatkan warisan para nabi dan menjadi bagian dari pewaris nabi. Kemudian yang keempat adalah menuntut ilmu itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan apapun kecuali tambahan ilmu. Ya. Yang terpenting dari 4 poin ini adalah yang kedua, bukti bahwa Allah Azza wa Jalla menghendaki kebaikan untuk pelakunya. Karena poin yang pertama, dimudahkan jalan menuju surga, kemudian menjadi pewaris para nabi, ya. Dan Allah tidak memerintahkan nabinya dan umatnya untuk meminta tambahan apapun kecuali tambahan ilmu. Ini masuk dalam kriteria Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan untuk mereka. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesimpulan kita pada pelajaran yang keempat ini adalah bahwasannya ilmu yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu itu merupakan sebab keberuntungan seorang hamba dalam kehidupan dunianya dan dalam kehidupan akhiratnya. Inilah makna dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mayyuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah pasti akan berikan kepadanya pemahaman yang baik tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tolong dicatat ya kesimpulan dari pelajaran kita kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pelajaran yang kelima untuk pembahasan tentang keutamaan menuntut ilmu ini. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.